Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Warga Nahdliyin, program baru podcast PWNU Provinsi Banten. Jangan lupa share and subscribe ya. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan Ketua PKC PMII Provinsi Banten. Tepuk tangan. Wina Setiawati. Betul? Betul namanya? Takut betul. Salah kan? Nah, kalau berbicara organisasi itu tidak ada habisnya kalau menurut saya. Karena itu memang menjadi sebuah wadah yang sangat besar dan kemudian di dalamnya banyak sekali kondimen-kondimennya yang bisa memupuk kita setelah perkuliahan ataupun setelah tidak menjadi mahasiswa. Nah, kadang-kadang ada gini tuh. Saya pernah merasakan bahwa memang ada pertanyaan-pertanyaan dari orang tua kita. Kenapa sih antum mau berorganisasi? Pasti begitu. Karena menurut orang tua, karena kan kita berbeda-beda tempat, berbeda-beda pemikiran orang tua sejauh bagaimana kemasyarakatannya ataupun suasana di situ. Kan kalau orang tua saya sendiri bahwa memang kenapa sih harus organisasi? Gitu. Apa untungnya? Nggak usah jadi ketua-ketua lah katanya. Ketua mah pusing begini. Nah, kalau Tumina rasakan setelah berorganisasi ataupun dalam keluarganya ada yang menentangkah ataukah memang didukung saja atau seperti apa tuh? Karena ini biasanya menjadi pemikiran buat mahasiswa baru tuh. Gimana tuh? Betul. VOV beruntungnya aku ini lahir di keluarga sederhana yang sangat kooperatif. Ibu bapak kooperatif. Sampai per hari ini orang tuaku bukan berarti nggak peduli ya, tapi juga nggak pernah meributkan misalkan perempuan itu kan identik dengan menikah terlalu lama dikatain perawan tua dan sebagainya atau keresahan-keresahan lain lah ya. Aku yakini ini juga tidak lepas dari pendidikan orang tua. Artinya orang tua Wina di rumah bukan orang yang berpendidikan, lulus sekolah SD aja enggak. Begitu kira-kira, kerjanya di rumah sebagai tani, tapi pikirannya maju. Pikirannya maju artinya apa? Wina lahir di keluarga yang tidak pernah mempermasalahkan apapun asalkan itu positif. Itu sangat kooperatif dan itu privilege yang luar biasa. Betul. Privilege yang luar biasa. Kan kita juga kerap kali melihat kawan-kawan kita mungkin tidak mendapatkan support system dan lain sebagainya. Jadi menurut Wina support system keluarga itu menjadi salah satu hal yang paling penting. Lalu kenapa organisasi ini penting? Kalau tidak lewat organisasi, rasa-rasanya mungkin kesempatan-kesempatan yang sekarang didapatkan oleh Wina ini secara personal sudah ribuan kebaikan yang tidak bisa dihitung salah satunya. Entah dari pendidikan, karir, terutama bertumbuhnya diri menjadi seseorang yang ya belum cukup baik tapi terus bertumbuh mau lebih baik, lalu kemudian punya kepedulian dan lain sebagainya. Dan di PMII, di organisasi, di PMII terutama di NU sudah ribuan kebaikan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Salah satunya yang pada akhirnya sekarang ya sedikit banyaknya kalau melangkah kemana siapa yang nggak tahu nama Wina gitu kira-kira. Iya. Kalau bukan karena organisasi, ya kan? PMII sekarang PKC berbicara PMII di situ ada nama Wina. Nah, misalkan, ya kan ini bagian dari privilege tapi bukan hanya sekedar sosok terkenalan, tapi akhirnya tumbuh menjadi seorang. Kalau mungkin waktu itu tidak memutuskan untuk ikut organisasi, maka mungkin hari ini Wina hanya akan pulang ke rumah. Ya udah menjalani kehidupan seperti biasa. Ya ini kehidupan luar biasa menurut Wina, artinya punya kegiatan dan aktivitas yang bisa berbagai macam sektor lah artinya begitu. Bisa kenal A, B, C dan lain sebagainya. Pada akhirnya ini menjadi privilege dan ruang bertumbuh yang luar biasa untuk seluruh kader-kader dan kesempatan ini juga harus dirasakan gitu oleh kader-kader. Kader-kader kalau mau semangat melihatnya adalah ya jangan lihat ininya tapi melihat seseorang yang sukses. Dia aja bisa bertumbuh, masa kita enggak gitu kira-kira. Nah itu tuh biasanya kan kalau beruntungnya adalah di keluarga Wina sebagai support system tadi mendukung secara penuh. Nah kalau misalkan ada kader kita, contoh ada anak mahasiswa baru yang belum diizinkan oleh orang tua. Bagaimana caranya kalau biar diizinkan orang tua? Ini menjadi tantangan ya. Betul. Menjadi tantangan. Salah satunya adalah mahasiswa yang sudah punya gelar kader di organisasi manapun ya, untuk merekrut kader baru, meyakinkan pada orang tua. Salah satu tagline
Kenapa kadang-kadang orang tua, apalagi orang tuanya pernah kuliah, tidak mengizinkan anaknya karena rata-rata aktivis itu beres kuliahnya lama, Gus. Tapi enggak sih saya. Sama aku juga enggak misalnya. Saya semester 8 lulus. Iya sama. Masih punya jabatan lagi. Ya, betul. Cuma kan maksudnya tidak bisa dimunafikan, itu juga banyak terjadi. Betul. Walaupun sebetulnya dikait-kaitkan kan nggak jadi aktivis juga banyak juga yang lulusnya lama sih sebetulnya, bukan organisasinya tapi orangnya aja. Betul. Gitu, orang-orangnya aja. Nah, ini tantangan. Lalu bagaimana cara meyakinkannya? Ya tentu ada banyak cara ya. Salah satunya ya pendekatan emosional, kemudian menjelaskan keluarga walaupun ini bukan jadi sesuatu hal yang mudah, bukan jadi sesuatu hal yang mudah untuk kita bisa meyakinkan. Tapi kan kalau tadi Gus bilang sebelum kita mulai, tugas kita kan ikhtiar, hasilnya ya udah gitu. Betul. Sudah ikhtiar maksimal dan terus mau mengevaluasi. Biar gimana caranya yang orang tua yang tidak mengizinkan anaknya bisa ikut organisasi bisa ikut. Tapi untuk seluruh orang tua, para kiai salah satunya ya, gitu, pasti ada kebaikan. Bahwa di organisasi, terutama organisasi kemahasiswaan dimanapun, baik PMI, HMI, GMNI, dan lain sebagainya, tentu mengajarkan sebuah kebaikan. Betul. Dan itu adalah ruang tumbuh yang paling tepat untuk anak-anak mahasiswa. Jadi, jangan sampai masa mudanya ini terkekang. Jadi, muda berkelana, tua bercerita. Iya, boleh. Muda berkelana, tua bercerita. Jadi, jangan sampai dihalangi masa mudanya. Selama itu kebaikan. Betul. Nah, saya sepakat dengan Tomina. Artinya kan ini tidak mengekang anak-anak kita. Karena saya berpikir bahwa kuliah dengan jurusan A, B, dan C sepertinya tidak akan menjadi penentu kita di luar sana. Walau asalkan mereka mau berorganisasi khususnya. Tapi kalau memang jurusannya adalah tentang profesi baru itu bisa. Contoh kita di kesehatan, yang pasti akan jadi tenaga kesehatan. Tapi kalau Dwin kayaknya masih bisa ditak-atik ya. Saya kuliah jurusan filsafat, akhirnya dagang kopi. Kan artinya ini memulai dari situ, jiwa-jiwa kemasyarakatan sosial itu kan diajarkan dalam organisasi, kita senang berdiskusi dan yang lain-lain, akhirnya kita mendapatkan ilmu baru yang menjadi sebuah hal pondasi untuk kita hidup setelah jadi mahasiswa. Nah itu tuh yang harus dipikirkan oleh orang-orang tua lah, artinya kalau tidak tahu mungkin bisa bertanya ke anaknya, mungkin tinggal ditanya anaknya mau atau enggak, bisa kali itu. Jangan dikekang lah, yang penting ya, mahasiswa sudah harus berpikir bukan lagi pelajar katanya kalau dosen-dosen kita bilang. Betul. Kalau jadi pelajar kasih asupan. Tapi kan kalau udah jadi mahasiswa biarkan mereka berpikir sendiri. Gitu. Kalau misalkan PMI dengan NU tadi mungkin kita bisa lanjutkan obrolannya. Artinya kan tadi kaitan dari PMI sebagai organisasi kemahasiswaan yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama lah ya, NU. Nah hari ini bagaimana hubungannya, relevansinya dan lain-lainnya itu seperti apa tuh? Artinya NU dengan PMI ini sampai saat ini interaksinya masih baik, khawatir gitu, masih baik khususnya di Banten masih baik, atau ada hal-hal lain? Oh iya, NU selalu memberikan kita naungan, akhirnya PMI di Provinsi Banten bisa jalan dan yang lain-lain. Oke. Kalau ngomongin NU dan PMI ini, kalau Wina memandang seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Kalau diibaratkan rumah, NU ini rumahnya, orang tuanya, PMI ini anaknya. Even mungkin sejarah mengatakan bahwa PMI secara struktural pernah keluar dari struktural PMI, PMI pernah keluar dari struktural NU. Namanya organisasi kan pasti ada keputusan. Betul. Kembali lagi, jika kita menganalogikan sebagai sebuah rumah, orang tua dan anak. Anak ini, manusia ini kan bertumbuh ya, begitupun organisasi, bertumbuh, berevolusi, artinya akan bertumbuh menjadi dewasa. Saat anak di dalam rumah dewasa, ya rata-rata kita ingin mencari sesuatu hal yang baru mungkin. Salah satunya adalah kemandirian mungkin. Tapi kalaupun sudah di luar, misalkan merantau atau apapun, lo kemudian kan nggak ada larangan untuk PMI bisa kembali lagi ke rumahnya, toh itu adalah orang tuanya. Nah begitupun antara PMI dan NU, kira-kira kalau Wina analoginya ya. Jadi tidak bisa dipisahkan sampai kapanpun. Kalau misalkan ngomongin hubungan baik, kita yakini bahwa PMI dan NU adalah ya selalu pasti punya hubungan baik, yang namanya keluarga. Harus kayaknya ya. Harus karena lahirnya juga. Even yang lain-lain ya urusan politik dan lain-lain itu panjang lah kalau kita jelaskan. Itu secara
betul. Kasarnya aja kita secara Betul. globalnya berarti NU dan PMI masih saling berhubung. Iya, Seperti mata uang kan betul. tidak bisa Masih dalam dipisah. satu rumah yang sama. Makanya ini bukan hanya sekedar romantisasi sejarah ya. Yang pertama, sejarah juga menyebutkan bahwa kita lahir memang dari rahim NU, dari warga Nahdliyin. Kemudian apa yang diajarkan di NU dan apa yang termaktub dalam ADART, dalam NDP, nilai dasar pergerakan yang diajarkan di PMI, sama prinsipnya adalah apa namanya ya, tawazun, tasamuh gitu, ta'adil dan lain-lain gitu, dan tasamut. Misalkan prinsip dasar sudah doktrinisasi dalam pikiran tuh apa yang diajarkan di NU dengan diajarkan PMI ya sama gitu kira-kira Gus. Jadi ya tidak bisa dipisahkan. Kalau tadi aku bilang ibarat rumah, PMI dan NU ibarat orang tua dan anak. Anak bertumbuh menjadi dewasa, apakah orang tua melarang anak untuk bisa keluar sekolah, berpendidikan, hidup mandiri? Kan enggak. Kalau anak memutuskan untuk keluar dari rumah, kalaupun sudah mau kembali lagi ke rumah, ya pulang ke rumahnya kok, bukan kemana-mana gitu kira-kira. Ya kalau berbicara NU berarti kan berbicara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah kemudian diinternalisasikan di dalam kegiatan-kegiatan PMI. Salah satunya apa tuh contoh dari kegiatan-kegiatan yang internalisasinya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya bukan hanya sekedar kegiatan-kegiatan rutinitas ya, NU, Ahlus Sunnah wal Jamaah kegiatan. Ya maksudnya bukan hanya sebagai simbol, bukan hanya sebagai simbol bersarung, berpeci, kemudian tahlil misalkan yang secara mendasar itu NU banget gitu atau PMI banget. Ya nilai-nilai dasar yang diajarkan seperti 4 prinsip tadi, tawasud, tasamuh, tawazun, ta'adil, ini yang menjadi salah satu prinsip yang NU ajarkan, kemudian yang juga PMI terapkan di dalamnya. Lalu kemudian di kaderisasi PMI tentu adalah terjemahan dari apa namanya yang diajarkan juga di NU gitu salah satunya. Karena di PMI itu jenjang kaderisasinya cukup lumayan panjang, Gus. Baru bulan lalu saya juga sudah 11 tahun ber-PMI, baru bulan lalu saya menuntaskan kaderisasi terakhir di PMI. Gitu. Jadi ada apa aja urutannya? Dari Mapaba tingkat baru masuk, kemudian PKD tingkat komisariat, ada PKL tingkat cabang, PKN ini dari PKC ke PB gitu. Tapi kalau kita yang perempuan ini double burden nih Gus. Iya. Jadi ada setelah Mapaba ada SIG, kemudian ada SKK, ada SKKN. Jadi 7 kalau perempuan. Lebih banyak berarti ya untuk jadi laki-laki dong cuma ya. Ini emang. Karena memang perempuan harus dijaga jadi double harus burden. Dijaga ya betul. Gitu. Jadi banyak lah ya kegiatan-kegiatan itu. Kalau di tingkatan universitas dan juga PKC ini ada perbedaan nggak kegiatannya tuh? Ada, jelas ada. Kalau di rayon, di universitas, fakultas dan kampus, memang kita terutama di pola kaderisasi juga memang disusun ya, gitu. Ada acuan dasarnya gitu untuk berkaderisasi. Dan kemudian kalau pola pendidikannya memang ada perbedaan. Kalau di akar rumput, ya penegasan kajian dan diskusi, gitu. Ke NU-an, tentang aswaja, ke PMI-an, nilai dasar pergerakan dan lain sebagainya. Itu di akar rumput. Tapi kalau sudah mulai masuk cabang, sudah masuk PKC, kajian-kajiannya sudah universal. Udah bahas geopolitik misalkan, udah bahas konflik Iran dan Amerika misalkan. Aduh, kudu bahas ya, kita kan harus berevolusi, tidak hanya membahas hal-hal yang merujuk ke dalam itu sih. Jadi itulah ya. Pokoknya kegiatan-kegiatan yang harus berbeda. Ini juga buat menambah wawasan dan segala hal. Tapi kalau kunjungan, contoh ada kunjungan ke situ dari pusat ke daerah gitu, atau ada hal-hal yang diturunkan atau apa? Gitu. Iya, bukan kunjungan kali ya. Kalau kunjungan kita ingat bapak dan ibu yang di Pemprov sana. Kunjungan gitu kan bahasanya kan. Kan kunjungan. Ya berkaderisasi aja sederhananya. Tentu ada kalau PKL itu ada instruktur nasional yang turun ke daerah. Jadi langsung ya. Jadi karena kita adalah organisasi hierarkis, ya harus terus saling berkaitan dari nasional, memantau yang di daerah. Jadi pola koordinasinya dari rayon ke komisariat, komisariat ke cabang, cabang ke PB, ke PKC, PKC ke PB. Nggak bisa tuh anak rayon misalkan langsung kontak PB tuh nggak bisa. Terus ketinggian, overlap.
Jadi harus ke komisariat dulu gitu. Berarti harus jadi gelandang tengah kalau main bola, jangan jadi wingback. Kalau wingback kan sekarang bisa maju ke depan. Nah, itu nggak boleh itu overlap. Aduh, kalau overlap. Tapi ada. Ya, namanya kecanggihan modernisasi ya, semua bisa diakses dengan mudah gitu kira-kira. Gawat kalau misalnya kan, aduh ini ya kena gimana sih? Tapi kan kita pasti tahu disemprit, prit, lewat offside. Offside. Tumina kadernya kok kesini ya? Aduh, ada apa nih? Aduh, siap lewat begitu. Jadi ketua kudu bisa siap salah. Iya kan itu. Jadi kalau di PMI Banten sendiri kira-kira ada berapa kader? Bisa follow kita kan, subscribe di YouTube. Siap. Alhamdulillah sih kita pengen ngucapin bulan puasa kemarin kita kan ada yang tanya Kiai menjawab itu hampir 36.000 yang sudah nonton dan alhamdulillah kita lanjutkan dengan adanya PWN ini. Tapi ada bantuan dari Tumwina kan bisa tuh kader-kadernya. Coba tolong dibantu ya itu program PWNU. Siapa tahu kan kita banyak. Artinya ini juga salah satu buat ruang ya di mana kecanggihan zaman media sosial khususnya ini harus bisa dimanfaatkan kan. Siapa tahu kan nanti yang di sini bukan saya lagi kan gitu. Kader-kader PMI juga bisa kan begitu, bisa ada di sini, bisa ngobrol. Ini juga menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa tuh, bisa ketemu dengan para kiai. Kan tidak semua orang punya kesempatan itu. Kiai-kiai ini kan orang-orang yang berilmu lah intinya. Nah, Tumina juga kan pernah jadi presenter atau apa host juga. Ini sebenarnya saya rada deg-degan sih. Rasa deg-degan saya. Kalau saya jadi host buat wawancarai host gitu. Wawancarai mantan host ya? Atau saya yang nanya nih? Aduh, kalau saya ditanya ketahuan kedok saya siapa kan. Tapi itu juga public speaking tuh ya. Artinya kan sebuah ilmu public speaking yang bisa kita lakukan. Itu tuh ada nggak sih kalau di organisasi pelatihan public speaking? Sendiri apa cari sendiri tuh? Jelas-jelas ada itu. Salah satunya ada. Kalau di periode saya selalu bilang dan selalu inilah maksudnya di remind ke kader-kader bahwa ya itu salah satunya kita harus punya bekal ya. Soft skill itu ya salah satunya satu minimal dia public speakingnya itu sudah terlatih gitu. Kemudian yang kedua dia mampu mengoperasikan teknologi. Itu menjadi salah satu hal yang paling penting lah. Dua modal yang tidak bisa dilepaskan. Kalau sebagai kader komunikasi aja buruk, misalkan ngomong AIWO misalkan ya gitu. Ya gimana, apa yang mau disampaikan? Narasi-narasi yang ada dalam pikirannya, ide-ide kerennya, gagasannya ya tidak bisa disampaikan dengan baik kalau komunikasinya tidak baik. Makanya Gus, saya ini ya sampai hari ini masih jadi kader gitu, tidak pernah memilah dan memilih gitu kira-kira. Kalau menurut saya itu adalah sesuatu hal yang baik, ya terabas saja. Buktinya saya jadi penyiar radio, jadi apa dan lain sebagainya, jadi guru dan lain sebagainya, begitu kira-kira. Akhirnya melahirkan pengalaman-pengalaman dan mungkin secara tidak sadar melatih diri ya. Betul. Jadi kalau yang ada saya sudah karena masih menjadi mahasiswa kan katanya kita boleh salah tapi nggak boleh bohong kan gitu. Kalau bohong itu tetap tidak dianjurkan dalam Al-Quran juga hadisnya kan nggak boleh kalau bohong. Tapi kalau salah masih bisa berubah. Seperti kita ngaji aja kalau masih salah, selama masih dalam tahap pembelajaran mungkin masih bisa diampuni kan gitu. Terkecuali kita tidak mau belajar tapi salah ya sudah langsung dihukumi kan begitu. Nah ini kalau berbicara PMI panjang banget sebenarnya. Betul. Nah tapi khususnya nih ya kan kita lagi menjalankan podcast juga tuh di PWNU. Ada masukan-masukan nggak sih? Karena kan
Tumina pernah di dunia ini gitu. Ada masuk contoh, kayaknya ini kurang ganteng hostnya kan gitu. Mungkin kan gitu bisa, atau kayaknya harus ditambah kamera yang lebih bagus. Wah, gitu. Siapa tahu gitu. Siapa tahu, atau ruangannya kurang gede. Tapi gimana secara overall lah begitu tuh, ada masukan nggak? Overall oke banget Gus. Ini karena saya juga ya dari kecil ya, dari zaman di kampus sering kali ini adalah rumah tempat pulang kalau lapar misalnya ke sini ya gitu. Ini revolusi di bawah kepemimpinan guru kita Abi Hafid, ini revolusi yang luar biasa dengan jajaran para kiai kepengurusan NU yang ada di dalamnya. Kegiatannya masif, kemudian sekarang sudah ada podcast. Nah, ini adalah salah satu bentuk pembuktian sebetulnya bahwa NU ini ya tidak kuno, tidak terbelakang, bahwa NU ini masih tetap relevan dengan hari ini. Yang diomongin NU ini bukan hanya kiai kampung, santri-santri salafi, tapi buktinya ini adalah jihad kita gitu kan. Bukan hanya ngomong di mimbar-mimbar masjid, tapi juga di ruang-ruang podcast. Dan ini sudah luar biasa Gus. Cuma sepertinya kalau butuh host perempuan bisa lah. Nanti kita kasih tahu direkturnya lah, namanya Agus Salif. Nanti saya kirim nomornya. Iya, Gus. Enggak bercanda aja itu. Jangan tuh, kerjaan itu masih banyak soalnya di PKC masih banyak tuh, nanti lah. Kita bawa ke ranah nasional nanti ya. Gitu ya. Mungkin gitulah. Jadi intinya kita juga masih tahap belajar, apalagi PWN ini kan baru materi pertama, narasumber pertama langsung ketua PKC Banten kan gitu. Ini kan kalau kita sudah diamanahkan sama guru, kontak ke Tumina kan gitu. Oke lah, kita pas lagi harlahnya PMI. Gitu. Ya intinya buat PMI semoga sukses selalu kan begitu. Terus di bawah kepemimpinan Tumina ini diberikan kesabaran khususnya, karena poin paling penting adalah sabar. Pimpinan betul. Terima sabar. kasih Gus doanya. Harus sabar dan kemudian jalankan sebuah program terdekatnya apa kira-kira? Program terdekatnya ini juga sekalian rilis sekali ya. Semoga memang jadi beberapa waktu lalu memang saya dipanggil ke pusat untuk menyepakati salah satu agenda besar. Jadi Banten ini masuk ke bursa kegiatan nasional, ada yang namanya Muspimnas, Musyawarah Pimpinan Nasional se-Indonesia, dan insya Allah dilaksanakannya di akhir tahun ini. Dan sepertinya jadi di Banten. Kalau direstui oleh alam dan semesta gitu kira-kira, dan para kiai tentunya, karena saya juga belum officially ngomong misalkan ke Abi atau ke siapa sebagai guru-guru dan juga senior-senior. Tapi ini di sini di-spill dulu. Boleh. Kalau misalkan memang jadi ini sejarah, Gus. Karena Muspimnas, kalau di PMI Muspimnas di Banten itu dulu pernah dilaksanakan waktu zaman ketua PKC-nya almarhum Bang Titut tahun 1999. Sudah lama banget. Sudah lama banget. Sekarang di 2026 mungkin ini bisa jadi sejarah juga, Musyawarah Pimpinan Nasional yang nantinya akan melahirkan kebijakan-kebijakan baru dan melahirkan ide dan gagasan baru dari seluruh kader senasional se-Indonesia. Dan akan lahir di Banten, semoga ya. Amin, kita dukung. Pokoknya warga Banten harus bisa menasional, bahkan mendunia kan. Amin, istajib doanya ya. Biar kita juga, ternyata warga Banten itu bukan hanya jawara, tapi juara. Juara, gitu. Iya, kayak tagline apa itu ya? Ada sih juara. Yang itu tuh, Tumina, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya dalam sebuah kesibukan program kerjanya di PKC. Tadi kita nanti bisa mampir-mampir, bisa ngopi-ngopi, bisa bertukar ide dan pikiran begitu ya. Terima kasih juga warga Nahdien sudah menonton podcast warga Nahdien ini. Nanti kita akan ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus. Kita ini sebetulnya kehilangan host.